Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada semester ini kita bertemu kembali di mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Pada mata kuliah ini akan dibahas dua tema besar, yaitu yang pertama adalah bentuk-bentuk pasar, dan setelah UTS nanti akan dibahas tentang teori ekonomi kelembagaan. Nah, pada kesempatan yang pertama kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Jika kita melihat bentuk-bentuk pasar, maka sebenarnya di dalam teori ilmu ekonomi mikro itu bentuk pasar dapat dikategorikan menjadi beberapa berdasarkan jumlah penjual dan jumlah pembelinya. Nah, untuk pasar persaingan sempurna itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adalah jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Karena jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak, maka tindakan yang dilakukan oleh seorang penjual atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pembeli tidak akan dapat mempengaruhi harga pasar. Kemudian harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Jadi dalam pasar persaingan sempurna, jika permintaan itu jauh lebih kuat daripada penawaran, maka harga yang terbentuk di pasar persaingan sempurna itu adalah sangat tinggi. Dan sebaliknya, jika jumlah penawaran itu jauh lebih banyak daripada jumlah permintaan, maka harga yang terbentuk di pasar adalah harga yang sangat rendah. Kemudian yang selanjutnya, barang yang ada di pasar itu sangat homogen, sehingga tidak dapat dibedakan mana barang yang berasal dari produsen A, produsen B, dan seterusnya. Kemudian ciri yang ketiga adalah pelaku pasar mudah keluar masuk pasar. Artinya bahwa jika penjual itu merasa mendapatkan keuntungan yang baik di pasar itu, maka penjual dapat dengan mudah memasuki pasar. Atau sebaliknya, jika penjual itu merasa bahwa di pasar dia tidak mendapatkan keuntungan, maka dia bisa keluar dari pasar. Yang selanjutnya adalah pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi yang ada di pasar. Kemudian dalam teori ekonomi mikro itu bentuk kurva dari pasar persaingan sempurna dapat disajikan dalam gambar berikut, yaitu fungsi permintaan yang kita notasikan dengan demand, kemudian memiliki slope yang negatif, kemudian dan fungsi penawaran yang memiliki slope positif. Namanya pasar berarti di situ terdapat pertemuan antara permintaan dan penjualan atau permintaan dan penawaran. Dan harga yang terbentuk yang ada di pasar itu terbentuk ketika kurva permintaan dan kurva penawaran itu saling berpotongan. Jadi berpotongan antara kurva permintaan dan penawaran ini merupakan kesepakatan antara produsen-produsen dan konsumen-konsumen yang ada di pasar tentang satu produk tertentu. Nah, dalam hal ini harga keseimbangan itu adalah di P bintang. Kemudian jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan itu sebesar Q bintang. Nah, proses terbentuknya keseimbangan harga ini itu tidak serta-merta, tetapi di situ ada proses tawar-menawar antara produsen-produsen dan konsumen-konsumen yang ada di pasar tersebut. Kemudian misalnya saja, jika produsen itu jika harga yang berlaku di pasar itu sebesar P2, maka jumlah barang yang diminta itu hanya sebesar Q1. P2
jumlah barang yang diminta itu sebesar Q1. Kemudian sementara pada tingkat harga P2 itu jumlah barang yang ditawarkan itu lebih banyak, sehingga yang terjadi adalah kelebihan jumlah penawaran. Kalau terjadi kelebihan jumlah penawaran, maka harga barang itu akan terdorong ke bawah, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian kurva permintaan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan dalam industri itu akan berbentuk dalam pasar persaingan sempurna, akan berbentuk horizontal. Jadi ini adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh satu perusahaan atau satu orang produsen dalam pasar persaingan sempurna. Kenapa berbentuk garis lurus horizontal? Karena di pasar persaingan sempurna seorang produsen itu bertindak sebagai price taker atau pengambil harga atau penentu harga. Dia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga dari barang yang dia jual. Akhirnya berapapun jumlah barang yang diminta oleh konsumen, harga yang dihadapi oleh satu orang produsen itu adalah sama. Sehingga kalau digambarkan, maka kurva permintaan dari satu perusahaan itu berbentuk lurus horizontal. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana kondisi normal bagi seorang produsen jika dia berada di dalam pasar persaingan sempurna. Nah, tolong dipelajari kembali apa yang dimaksud dengan marginal cost, average variable cost. Ini sudah pernah kita pelajari di teori biaya. Sehingga dalam hal ini kalau seorang produsen itu berada di dalam pasar persaingan sempurna dan dia itu berada dalam kondisi break even point, artinya dia tidak untung dan tidak rugi, maka bentuk kurva grafiknya itu seperti ini. Jadi ini adalah kurva permintaannya yang berwarna hijau, di mana D itu sama dengan harga, sama dengan average revenue, sama dengan marginal revenue. Kemudian kurva AC ini adalah kurva biaya rata-rata total yang dikeluarkan oleh seorang produsen untuk menghasilkan satu unit produk tertentu, dan dia akan berpotongan dengan titik dengan MC pada saat titik terendahnya. Nah, dalam kondisi ini maka penerimaan produk, penerimaan output yang didapatkan oleh satu orang produsen adalah sebesar OAC1, kemudian titik ini sama Q1. Sementara ini adalah kotak ini, itu adalah kotak penerimaan seorang produsen ketika dia menjual barangnya sebesar OQ1. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan ketika dia menghasilkan barang sebesar OQ1, biaya yang harus dikeluarkan adalah kita tarik Q1 ke kurva biaya total. Nah, jumlah kotak ini juga menunjukkan tingkat biaya yang dikeluarkan oleh seorang produsen ketika dia menghasilkan output sebesar OQ1. Dengan demikian, penerimaan yang didapatkan oleh satu orang produsen dengan satu orang penerimaan yang didapatkan oleh seorang produsen dan biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang produsen ketika dia memproduksi barang sebesar OQ1, besarannya adalah sama. Dengan demikian, ini adalah kurva bagi seorang produsen yang berada dalam pasar persaingan sempurna dalam kondisi yang break even point, tidak untung dan tidak rugi. Selanjutnya, bagaimana jika seorang produsen itu menerima keuntungan di dalam pasar persaingan sempurna? Saudara lihat dalam grafik ini, itu adalah
ketika dia memproduksi barang sebesar OQ1, maka di pasar persaingan sempurna seorang produsen itu akan mendapatkan penerimaannya sebesar kotak ini 0 P1, kemudian ke sini nyambung ke Q1. Kemudian biaya yang harus dia keluarkan itu adalah sebesar 0 Q1, kemudian dari Q1 kita tarik ke fungsi biaya rata-rata yang ada di sini dan di sini, sehingga pengeluaran atau total biaya yang dikeluarkan oleh seorang produsen untuk menghasilkan OQ1 ini adalah sebesar kotak yang tidak ada arsirnya. Dengan demikian penerimaannya atau keuntungannya itu adalah penerimaan dalam satu kotak ini dikurangi dengan biaya itu di kotak yang diarsir, sehingga keuntungan yang akan didapatkan itu adalah sebesar P1 AC1 dikalikan dengan OQ1. Ini adalah daerah keuntungan yang diterima oleh satu orang produsen atau perusahaan di pasar persaingan sempurna. Kemudian selanjutnya, jika perusahaan itu mengalami kerugian, maka biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah barang itu lebih banyak dibandingkan dengan penerimaannya. Jadi kalau kita lihat itu adalah harga yang berlaku di pasar persaingan sempurna adalah P1. Kemudian jika jumlah barang yang dijual sebesar OQ1, maka penerimaannya itu adalah sebesar 0 P1 ke sini sama Q1. Jadi kotak ini, kotak yang di bawah garis hijau. Selanjutnya produsen itu akan mengeluarkan biaya sebesar AC1 dikalikan dengan OQ1. Jadi sebesar ini biaya yang harus dia keluarkan ini lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya. Jadi penerimaannya itu sebesar kotak di bawah garis hijau, sementara biaya yang harus dikeluarkan itu sebesar kotak kemudian di bawah garis merah. Lebih besar biaya yang dikeluarkan daripada penerimaannya, sehingga pada kondisi ini perusahaan itu mengalami kerugian. Jadi grafik ini itu adalah grafik yang menunjukkan seorang pengusaha atau seorang produsen di pasar persaingan sempurna dalam kondisi rugi. Nah, kemudian yang perlu saudara perhatikan adalah tugas yang pertama ini adalah saudara diminta untuk mencari bagaimana kurva dari perubahan keseimbangan di pasar persaingan sempurna jika terdapat kasus pandemi COVID-19 dari sisi permintaan dan dampaknya pada perubahan pada kondisi perusahaan. Kemudian soal yang kedua itu kasusnya sama, tetapi jika dipandang dari sisi penawarannya. Sedangkan soal yang ketiga itu bagaimana perubahan kurva keseimbangan pada pasar persaingan sempurna jika terdapat pandemi COVID yang berdampak pada sisi permintaan dan penawaran. Oke, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.